Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Baris. Selamat datang di channel Promote the Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum spoiler Dongwar Renegade Immortal episode 149 ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Cerita berlanjut. Wang Lin menatap pemandangan yang terjadi di depannya dengan mata berkilat. Ini bukan pertama kalinya dia melihat mantra ekstraksi jiwa. Dia pernah melihat keserakahannya melakukannya di tanah roh iblis, menarik keluar jiwa sebuah gunung surgawi. Saat itu saja sudah membuat Wang Lin terkejut setengah mati. Tapi apa yang terjadi sekarang tak terbandingkan. Kini dia benar-benar mengalami sendiri. Tubuhnya dikuasai iblis yang tersebar, yang meraih jiwa planet 1000 ilusi seolah mencabut nafasnya. Dibandingkan teknik keserakahan, ini bagaikan samudera dibanding genangan air. Wang Lin merasakan dengan gamblang bahwa semua hal di dunia memiliki jiwa. Bahkan rumput yang tak berdaya, sungai yang mengalir, atau puncak gunung yang menjulang. Jiwa-jiwa itu biasanya tak kasat mata, tapi tekanannya selalu ada. Seperti rasa kagum dan takut saat manusia menatap puncak gunung. Itulah jiwa gunung yang memberi tekanan pada hati. Dan planet kultivator yang menampung energi spiritual tak terhitung tentu memiliki jiwa yang jauh lebih tua, lebih kompleks. Saat iblis yang tersebar menarik jiwa planet, tidak ada gempa mengguncang permukaan, tidak ada ledakan dahsyat. Yang muncul malah aura kuno yang perlahan bangkit, seolah planet yang tertidur selama jutaan tahun akhirnya terjaga. Di bawah kendali iblis, tangan Wang Lin terangkat. Aura kuno itu terkumpul di telapak tangannya, berubah menjadi kabut abu-abu kental yang memancarkan suara retakan petir. Wang Lin melihat ilusi rumput yang layu, sungai yang mengering, dan puncak gunung yang retak, seolah planet itu tiba-tiba kehilangan vitalitasnya. Dengan kabut abu-abu jiwa planet di tangan, iblis yang tersebar tertawa serak. Dia menerjang sosok celestial di depannya dengan kecepatan kilat. Wang Lin merasakan tubuhnya menyatu dengan kekuatan planet itu sendiri. Ini bukan hanya pukulannya, ini adalah tinju yang membawa kemarahan sebuah dunia. Musuhnya tidak tinggal diam. Sosok celestial itu membentuk segel, memanggil semua energi spiritual celestial yang telah dia serap dari seluruh planet. Energi putih seperti susu berkumpul di tangannya, padat bagai batu, berat bagai takdir. Kedua mantra maha dahsyat itu bertabrakan. Makdawar. Ledakan mengguncang dunia. Sekitar sepertiga urat roh planet 1000 ilusi runtuh seketika. Gelombang kejut menyebar seperti tsunami, memaksa semua anggota keluarga Huan mundur dengan panik sambil melindungi diri. Sosok celestial itu ambruk, berubah menjadi asap tipis. Dari asap itu, sepotong giok hijau muncul, memancarkan retakan halus sebelum pecah menjadi debu. Saat giok itu hancur, cahaya putih menyebar, membentuk layar pelindung sepanjang 5 km. Leluhur keluarga Huan pucat pasi. Itu adalah jimat terakhir keluarga mereka, mantra pertahanan terakhir untuk membeli sedikit waktu, mungkin untuk lari atau mengucapkan kata terakhir. Iblis yang tersebar mendengus, aura kuno di tangannya memudar, jiwa planet 1000 ilusi kembali ke tanah, membaur, seolah kejadian barusan tak pernah terjadi, hanya meninggalkan planet yang setengah sekarat. Wang Lin sendiri masih terengah, pikirannya terguncang. Dia telah melihat sekilas kekuatan langkah kedua yang sejati. Bukan hanya seperti saat dia menonton keserakahan atau leluhur keluarga Huan, tapi merasakannya sendiri. Dia tahu sekarang betapa jauhnya jurang antara Askendan biasa dengan para kultivator langkah kedua sejati. Langkah kedua terlalu menakutkan. Bahkan pengawal celestial yang dia bawa sebelumnya tak akan mampu menahan serangan seperti itu. Satu pertarungan seperti ini bisa menghancurkan seluruh planet kultivasi. Namun di balik bahaya ini, Wang Lin mendapat keuntungan tak ternilai. Karena iblis yang tersebar mengendalikannya, semua mantra dan jalur energi spiritual celestial dipaparkan jelas di depannya. Gerak energi iblis, pola aura kuno, bahkan detail cara mengekstraksi jiwa planet semuanya terukir dalam benaknya. Baginya, pertempuran ini ibarat celah yang terbuka pada pintu langkah kedua. Kini dia bisa mengintip ke dalam, walau sekilas, dan memahami jalan yang harus dia tempuh. Sementara itu, keluarga Huan panik. Layar cahaya terakhir mereka mulai retak. Bergema suara gemuruh tiap kali iblis yang tersebar menghajarnya dengan pukulan iblis. Di balik layar itu, wajah leluhur keluarga Huan suram. Dia tidak mau menyerahkan Liu Mei, murid sekaligus kunci bagi rencananya. Namun, jika dia bersikeras menahannya, keluarga mereka akan habis dilumat iblis itu. Huang Fengshen berseru pelan, "Leluhur, serahkan Liu Mei." Leluhur keluarga Huan menatap Liu Mei dalam diam. Dia tahu dia tidak mengasuh Liu Mei karena kasih sayang. Dia membesarkannya untuk satu tujuan keji, perebut domain 10.000 ilusi Dao iblis surgawi miliknya. Dulu, dia menurunkan kultivasinya untuk memanipulasi garis keturunan Liu Mei, memastikan dia tumbuh persis seperti yang diinginkan.
Ketika Liu Mei mencapai tahap yin dan yang, dia berniat melahapnya untuk menyempurnakan iblis surgawi tanpa identitas, domain kuno warisan keluarga Huan. Kini semua rencana itu hancur di tangan Wang Lin. Wajah Liu Mei pucat tapi matanya dingin. Dia sudah lama tahu niat gurunya. Saat mereka di sistem bintang aliansi, dia mencium gelagat, tapi dia tak berdaya menolak. Dia hanya bisa menunduk dan menunggu saat itu datang. Leluhur keluarga Huan akhirnya bersuara parau. Liu Mei? Namun, Liu Mei mengangkat wajahnya, suaranya tenang dan pahit. Tuan, jika aku keluar sekarang, aku pasti akan mati. Di luar, iblis yang tersebar tertawa arogan, menghantam layar pelindung dengan kekuatan iblis murni. Retakan menjalar seperti jaring laba-laba. Leluhur keluarga Huan menatap Liu Mei tajam. Dalam hatinya, amarah dan keserakahan bertarung. Dia tidak ingin menyerahkan kartu asnya, tapi jika tidak, keluarganya akan binasa. Matanya gelap, ia berbisik penuh kebencian. Jika kau tak mau keluar, maka serahkan domainmu padaku. Dengan itu aku mungkin bisa membunuh iblis ini. Keheningan menegangkan menelan ruangan. Huan Wuqing mendongak menatap layar cahaya di depannya. Suaranya terdengar tegas dan mendesak. Bicaralah. Dia sangat ingin melahap 10.000 ilusi Liu Mei. Jika domain itu lengkap, ia bisa memakannya untuk menambal kultivasinya sendiri. Tapi ia tahu betul, dao Liu Mei belum lengkap. Memaksa melahapnya bisa membuat daunnya runtuh sebelum berhasil. Liu Mei menatapnya melalui layar cahaya, suaranya lembut tapi penuh kebencian yang menyesakkan. Hal pertama, bantu aku membunuh Wang Lin. Tatapannya menembus penghalang itu, menatap Wang Lin seolah ingin menelannya hidup-hidup. Kebencian yang pelik dan kusut memenuhi hatinya, bahkan ia sendiri kadang tidak yakin dari mana asal kebencian itu. Namun ia tak bisa melupakan pemuda yang dulu ia lihat di Hengyu sekte. Yang paling ia benci adalah kelembutan Wang Lin terhadap Limuan. Insiden di makam Vermilion menyalakan api kebencian itu. Dan setelah meninggalkan planet Vermilion, ia mendapati dirinya hamil. Sejak itu kebencian pada Wang Lin membusuk dalam-dalam. Namun, domain 10.000 ilusi tanpa identitas miliknya sendiri juga mengaburkan siapa dirinya. Kekejaman, kasih, marah, iba, semuanya saling menelan. Bahkan ia sendiri sering tidak tahu lagi apa yang sungguh ia rasakan. Yang jelas, setiap kali ia memandangi anaknya, kebencian itu membara lagi. Huan Wuqing, si leluhur keluarga Huan, mendengar ini dan tanpa ragu mengangguk. Baik, aku akan melakukan yang terbaik. Liu Mei menambahkan dengan nada yang mendadak lembut. Hal kedua, jika kau tidak bisa membunuh Wang Lin, cukup beri dia tas pegangan ini. Ia mengeluarkan tas kecil dari dadanya, memandangnya sejenak dengan sentuhan sayang sebelum menyerahkannya. Huan Wuqing sempat mengernyit, tapi ia tetap menerima tas itu. Sementara itu, di sisi lain penghalang cahaya, Wang Lin berdiri diam. Tubuhnya sudah dikuasai oleh iblis yang tersebar. Iblis itu mengangkat tinjunya dan menghantam layar terang. Retakan seperti kaca menjalar ke segala arah. Suara retakan bergema seperti ribuan cermin pecah. Hancurkan! Dengan satu teriakan itu, penghalang terakhir keluarga Huan, warisan leluhur celestial mereka, hancur berkeping. Energi iblis yang gelap dan menakutkan menyapu dunia. Melalui pusaran iblis itu, Wang Lin melihat Liu Mei duduk di tanah dengan Huan Wuqing di belakangnya. Leluhur itu memejamkan mata dengan tangan menempel di dahi Liu Mei. Aura aneh dan abu-abu meresap dari tubuhnya. Iblis yang tersebar yang mengendalikan Wang Lin mengangkat alis dan terkekeh. Anak kecil, metode kultivasimu menarik juga. Bahkan ada sedikit jejak iblis kuno di dalamnya. Namun, Wang Lin tidak memperhatikan mereka. Pandangannya hanya tertuju pada Liu Mei. Ia melihat nafasnya hilang, auranya padam. Ia tidak tahu apa yang ia rasakan, sedih atau marah atau lega, semua rasa tumbang tindih. Leluhur keluarga Huan yang kini tubuhnya seperti asap membuka matanya. Cahaya abu-abu terpancar kuat. Ia mendongak menatap iblis yang tersebar, suaranya tenang tapi tajam. Aku hanya punya satu mantra. Kau berani menerimanya? Iblis itu menyeringai. Tunjukkan. Leluhur Huan menutup mata. Ia sudah menyerap domain Liu Mei, memulihkan energi spiritual celestialnya. Tapi dia tahu dia tidak akan sanggup lari dari iblis yang tersebar. Semua harapannya ia sematkan pada jejak dao iblis surgawi tanpa identitas yang baru ia hasilkan. Hasil dari melahap domain Liu Mei, tapi itu terlalu sedikit. Ia menahan nafas, wajahnya menegang menahan sakit. Tubuhnya mengerut, menua puluhan tahun dalam sekejap. Tulangnya menonjol, kulit mengering. Akhirnya ia runtuh menjadi kerangka. Lalu kerangka itu pun meleleh menjadi abu.
Yang tersisa hanya tas pegangan yang jatuh ke tanah. Asap abu-abu mengepul dari tempat jasad leluhur keluarga Huan lenyap. Di dalam asap itu, jiwa asal leluhur keluarga Huan melayang. Namun iblis yang tersebar hanya menatap dengan minat besar. Mantra ini menarik, sangat menarik. Ilusi tak terhitung jumlahnya muncul di udara. Aura ganas membanjiri langit dan bumi. Masing-masing ilusi itu sekurang-kurangnya setara dengan kultivator tahap yin yang. Beberapa lebih kuat lagi. Itulah awal dari mantra iblis surgawi tanpa identitas. Mengubah setiap makhluk hidup menjadi iblis tanpa nama. Menelan niat jahat mereka sampai akhirnya menjadi iblis surgawi sejati tanpa beban. Tapi sebelum mantra itu mencapai puncaknya, asap hitam melesat keluar dari kepala Wang Lin. Iblis yang tersebar melompat keluar sambil tertawa puas. Nutrisi yang hebat. Anak-anak kecil ini tahu cara menghormatiku. Dalam sekejap, ia menelan sebagian besar ilusi itu. Kalau bukan karena janji, aku bahkan tak mau membunuhmu. Dengan keluarnya iblis yang tersebar, Wang Lin mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Dalam satu langkah, ia melayang turun ke tanah, berdiri di depan Liu Mei. Kini mata Liu Mei tertutup, nafasnya hilang, tubuhnya dingin. Ia sudah berada pada tahap askendan, jiwa asalnya sudah menyatu sepenuhnya dengan domainnya. Ketika domain itu dilahap, jiwanya ikut lenyap. Wang Lin hanya berdiri di sana menatap tanpa suara. Iblis yang tersebar terus melahap ilusi. Sementara sisa jiwa leluhur keluarga Huan yang ilusi kembali memadat. Wajahnya getir, ia tahu kalau domain Liu Mei sempurna, ia bisa menjadi iblis surgawi sejati. Tapi sekarang ia hanya makanan bagi iblis yang tersebar. Dengan desahan pahit, ia mencoba kabur. Tapi iblis yang tersebar hanya tertawa dan membungkusnya dengan energi iblis. Leluhur keluarga Huan dilahap dalam satu gerakan. Boneka kecil Wang Lin, iblis ini sudah menepati janjinya. Iblis itu melirik Wang Lin untuk terakhir kalinya sebelum melangkah ke kehampaan dan lenyap. Anggota keluarga Huan hanya bisa diam-diam terpaku menatap Wang Lin. Mereka semua ngeri, tetapi hormat pada Wang Lin yang tetap berdiri tenang. Huan Fengshen maju perlahan, ragu, suaranya rendah. Rekan kultivator, sebelum Liu Mei pergi, dia membuat kesepakatan dengan Huan Wuqing. Jika dia tak bisa membunuhmu, dia ingin kau menerima tas pegangan ini. Wang Lin mendongak, pandangannya jatuh pada tas yang tertinggal. Ia mengulurkan tangan dan tas itu melayang ke genggamannya. Di dalamnya hanya ada sebuah pil dan sepotong batu giok. Akal ilahi Wang Lin menyapu giok itu. Di sana suara Liu Mei bergema, lirih, samar, seolah dari mimpi. Pil itu penangkal kebencian anak. Kalau digabung dengan penggarap guntur, sebagian besar kebenciannya bisa dibubarkan. Saat itu, guruku memintaku meninggalkan bayangan di hatimu. Aku tak bisa, tapi sekarang aku melakukannya. Angin sepoi bertiup, debu terangkat lembut dari tanah. Potongan cahaya berbentuk kubu-kubu berterbangan dari dahi Liu Mei. Fragmen-fragmen itu melayang ke langit. Sosok Liu Mei seolah tersenyum di angkasa. Rambutnya berkibar. Ia menoleh ke Wang Lin untuk terakhir kalinya sebelum terus melayang ke ufuk jauh. Wang Lin hanya mendongak diam menatapnya pergi. Di atas hidup dan mati adalah karma. Penyebab karmatis di masa lalu membawa akibat karmatis hari ini. Biarkan debu kembali menjadi debu. Semua ini hanya potongan mimpi masa lalu. Ia berbalik dan pergi, tidak lagi menoleh. Apakah dia benar-benar mati? Pertanyaan itu tak lagi penting. Wang Lin perlahan lenyap dari pandangan keluarga Huan. Yang tersisa hanya keheningan dan kenangan yang kelak diwariskan turun-temurun. Ia tidak menghancurkan keluarga Huan. Ia terlalu lelah. Yang lelah bukan tubuhnya, melainkan hatinya. Setelah 800 tahun kultivasi yang penuh darah, air mata, cinta, kebencian, penyesalan, dan pengorbanan. Jauh di planet Ranyun, di desa Bulan Jatuh, berdirilah sebuah keluarga aneh dengan hanya 2 anggota, seorang pemuda berwajah muda tapi berjiwa tua, dan seorang bayi. Dan di tempat lain, di sistem bintang All Heaven, sosok keserakahan berkeliaran dengan wajah muram. Setiap kali ia memikirkan tubuh barunya, kulit kepalanya terasa dingin. Ia tahu betul kalau ia ceroboh, tubuh itu akan menelannya dan ia takkan punya kuburan untuk mati. Scene lalu beralih. Langit biru membentang bak sutra satin, dihiasi awan-awan putih lembut yang seperti perhiasan alam. Di kaki gunung Kuilian, sebuah sungai jernih berliku. Alirannya meliuk membelah tanah sebelum bergabung ke sungai yang lebih besar. Di tepian sungai itu berdiri sebuah desa pegunungan yang subur, sawah mengijau, pepohonan rindang, suara yang berkokok bersaut-sahutan. Desa itu penuh kehidupan tapi tetap terasa damai
seolah jauh dari hiruk-pikuk dunia. Di salah satu sudut desa, terdengar suara seorang pemuda yang lantang bercerita. Dulu, air sungai ini manis. Kadang awan muncul di puncak Cuilian. Kalau menghirup awan itu, katanya tubuh jadi sehat dan bebas sakit 10 tahun. Pemuda ini berusia 14 atau 15 tahun, kulitnya gelap terbakar matahari, tubuhnya kekar untuk usianya. Di hadapannya, 7 atau 8 anak kecil duduk berkerumun menatap dengan mata berbinar. Ia melanjutkan dengan bangga, "Lihat aku tak pernah sakit selama bertahun-tahun. Ayahku sendiri membawaku naik ke puncak dan menyuruhku menghirup awan itu. Rasanya, wah, sejuk sekali." Anak-anak mendengar dengan mata bulat penuh kagum, seolah membayangkan diri mereka menghirup awan putih di puncak gunung. Tiba-tiba, pemuda itu menoleh ke salah satu anak paling kecil di kerumunan. "Wang Ping, kamu tuh yang paling butuh awan itu. Sayangnya, awannya hilang sejak Dewa Langit marah. Kalau masih ada, ayahmu pasti sudah membawamu ke sana." Semua mata tertuju pada Wang Ping. Anak itu baru 5 atau 6 tahun, tubuhnya kecil, lebih pendek dari yang lain. Wajahnya sangat tampan seperti boneka porselen, tapi pucat dan tampak rapuh. Meski begitu, matanya berbinar. Dengan suara manja dia menjawab, "Kakak Zhao, aku akan minta ayahku membawaku ke sana nanti." Si pemuda tertawa geli. "Paman Wang itu tukang ukir hebat, tapi awan di Cuilian sudah lama hilang. Mending kalian semua ikut aku berlatih pedang tiap sore. Badan bisa kuat, dan nanti kalau dewasa kita bisa menjelajahi dunia." Semangat membara di mata anak-anak lain. Mereka membayangkan diri jadi pendekar, berkelana di mana-mana. Tak lama, terdengar suara orang-orang memanggil dari dalam desa. Pemuda itu mendengus, "Baik, pertemuan seni bela diri selesai. Nanti malam kita latihan lagi." Anak-anak pun bubar meski dengan enggan. Wang Ping berjalan ke desa dengan senyum kecil, kadang menoleh ke puncak Cuilian. Saat dia berjalan, seorang pria kekar muncul dari arah desa. Tubuhnya besar, pundaknya lebar, di bahunya tergantung rusa hasil buruan. Satu tangan memegang busur dan anak panah. Pria itu melihat Wang Ping dan tertawa. Bocah keluarga Wang, baru pulang dari latihan seni bela diri dengan anakku ya." Wang Ping menunduk malu. "Salam, Paman Zhao." Zhao mengusap kepala Wang Ping sambil tertawa renyah. "Haha, anak tukang ukir satu ini selain tampan juga sopan. Beda jauh sama anakku yang bau keringat. Kau mau pulang kan? Ayo, Paman Zhao temani. Aku sekalian mau ngobrol sama ayahmu." Mereka berjalan bersama ke ujung utara desa. Sebuah rumah kayu sederhana muncul. Wang Ping berlari lebih dulu. "Ayah, Paman Zhao datang." Seorang pria muda keluar. Pakaiannya sederhana, tangan kasar penuh luka pekerjaan, wajahnya sangat biasa. Siapapun yang melihat mereka tak akan mengira ini ayah dan anak. Tapi matanya hangat saat melihat Wang Ping. "Ah, kakak Zhao, panenmu hari ini lumayan." Wang Ping duduk di bangku, menggigit roti kukus putih dengan lahap. Zhao menaruh rusa. "Aku ketemu rusa ini di hutan, kebetulan rezeki." Wang Lin menepuk kepala anaknya sambil tertawa. Dengan seni bela diri kakak Zhao, menjatuhkan rusa bukan hal sulit. Zhao tertawa lebar. "Haha, saudara Wang, anakku sebentar lagi mau nikah. Aku mau bangun rumah, tapi butuh furnitur. Aku harus repot-repot padamu." Wang Lin mengangguk. "Jangan khawatir, aku akan mengerjakannya." Zhao menunjuk rusa. "Ini uang mukanya." Ia lalu berpamitan. Wang Ping melompat ke rusa, memeriksanya penuh rasa kagum. "Ayah, Paman Zhao hebat sekali bisa memburu hewan seperti ini." Wang Lin menatap anak itu penuh kasih. "Jangan lihat itu, Ping waktunya minum obat." Wang Ping cemberut. "Ayah, obat itu pahit sekali." Wang Lin hanya tersenyum. Ia membawa mangkuk dengan cairan putih tak berbau. Wang Ping meneguknya dengan wajah menahan mual. Setelah selesai, dia buru-buru lari ke gentong air untuk berkumur. "Ayah, kapan aku bisa berhenti minum obat ini?" Wang Lin menatapnya lembut. "Segera." Malam datang, cahaya bulan membalut desa bagaikan selimut perak. Hanya suara angin dan gonggongan anjing samar. Di dalam kamar, Wang Ping tidur pulas, wajahnya pucat tapi tenang. Senyum kecil mengembang, ia pasti mimpi indah. Wang Lin duduk di sampingnya. Halilintar kecil berkilat di antara alisnya. Ia mengangkat tangan, kilat itu mengalir ke telapak tangan, lalu ia letakkan di dahi Wang Ping. Guntur merambat ke tubuh anak itu. Gas hitam perlahan muncul di pori-porinya. Wang Lin mengerutkan kening, tangan kanannya menekan. Gas hitam menggumpal, menolak keluar, tapi akhirnya ia tarik keluar dan genggam erat. Bola kabut hitam itu dihancurkan dengan telapak tangan.
Wajah Wang Ping pun memerah sehat. Wang Lin menghela nafas lega, menutupi tubuh anak itu dengan selimut. Ia berjalan ke halaman. Bulan menyoroti tubuhnya, membuat bayangan panjang yang kesepian. 5 tahun. 5 tahun lalu, Wang Lin kembali ke planet Ranyun. Ia memilih desa Bulan Jatuh karena bentuknya yang mengingatkannya pada kampung halamannya. Wang Ping, anak yang sebenarnya roh pendendam, dibersihkan dengan pil warisan Liu Mei dan mantra petir Wang Lin. Perlahan kebenciannya lenyap, jiwanya jadi tenang seperti anak biasa, tapi ia masih butuh obat setiap hari. Wang Lin menghapus ingatan lama Wang Ping, memberinya hidup baru. Kini hidup Wang Lin tenang, tak ada perang, tak ada perebutan, hanya pekerjaan menatah kayu di halaman seperti ayahnya dulu. Kadang melihat Wang Ping bermain dengan anak-anak lain, Wang Lin akan tersenyum mengenang masa kecilnya. Suara langkah kaki datang di malam senyap. Anak itu sudah tidur. Sosok tua bungkuk masuk ke halaman. Bulan menyinari wajah keriput Suntai. Wang Lin hanya mengangguk. Suntai menatap rumah dengan mata redup. Ia sering kesini sejak 3 tahun lalu. Seperti kakek kesepian yang ingin punya keluarga, ia menaruh kasih pada Wang Ping. Berapa lama kau mau menemaninya? Tanyanya pelan tapi auranya penuh tekanan. Wang Lin menatap Bulan lama sebelum berbisik. 1 siklus reinkarnasi. Suntai menghela nafas. Kenapa tidak biarkan dia berkultivasi? Dengan kemampuanmu, kau bisa membukakan jalannya. Dia bisa punya masa depan yang gemilang. Mata Wang Lin menggelap. Aku tidak akan biarkan dia berkultivasi. Suntai menatap Wang Lin tajam. Anak itu sangat berbakat. Aku bilang tidak. Wang Lin membalas tegas. Lalu suaranya melembut tapi berat. Kultivasi. Apa yang ada di ujungnya? Hidupku sendiri tak bahagia. Jalan itu penuh darah, kesepian, pengkhianatan. Aku tidak mau Ping Er mengalaminya. Dia sudah melalui terlalu banyak yang tak pantas bagi seorang anak. Aku menamainya Wang Ping. Aku hanya ingin hidupnya damai, aman, menikah, punya anak, tua dengan tenang. Jangan pernah bicarakan kultivasi lagi. Suara Wang Lin bergetar tapi tegas. Itu tekad yang tak akan berubah. Dan cerita pun bersambung. Episode ini ngasih kita pelajaran berat bahwa balas dendam itu seperti warisan kebencian yang bisa menurun ke anak cucu. Wang Lin sadar jika dia tak memutus rantai itu, anaknya akan menanggung dosa masa lalu. Jadi dia memilih jalan yang berbeda. Bukan jadi dewa, bukan jadi pembunuh, tapi jadi ayah. Kadang yang dianggap lemah itulah sebenarnya yang paling kuat. Terima kasih sudah menemani saya, Ilham Baris, di channel Purnomo The Series. Jangan lupa tinggalkan komentar kalian. Kita diskusi bareng. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam hangat dan damai selalu.